Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Ya, selamat jumpa lagi. Kita sudah memasuki di pertemuan keempat dan hari ini saya akan men-share ya materi apa saja ya atau submateri apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kurikulum untuk anak usia dini, tentunya yang berkaitan dengan sains ya. Karena kalau misalkan saya membahas kurikulum lebih dalam lagi, itu bukan bagian saya ya. Baik, izinkan share screen dulu ya materi yang akan saya berikan hari ini. Oke ya. Nah, ini sudah nampak. Sudah nampak ya semuanya ya. Baik, sebentar. Nah, ini ya. Sekarang saya akan membahas tentang standar kurikulum sains untuk anak usia dini. Tapi sebelumnya belum ke standar dulu ya. Saya akan ke kurikulum dulu. Ya, baik. Di sini ada pengertian kurikulum ya, yang kita pahami ya, bahwa kurikulum itu adalah program ya, program rancangan belajar mengajar ya, yang memang diakui atau menjadi rujukan ya oleh pendidik pada suatu lembaga ya beserta peserta didik. Nah, dari peran yang sangat strategis dan fundamental dalam berjalannya pendidikan yang baik, maka kurikulum memiliki peran dalam mencapai tujuan. Karena kurikulum ini baik dan tidaknya ya bisa dilihat dari proses dan hasil pencapaian yang telah ditentukan ya. Dalam artian outputnya seperti apa apabila suatu lembaga ini menggunakan kurikulum gitu. Nah, di sini kurikulum juga tidak dipaksakan ya. Kurikulum juga memang harus ya ditambahkan ya atau harus dikembangkan lagi sesuai dengan lingkungan yang ada gitu. Jadi kurikulum yang memang dari pusat gitu ya, tidak semuanya kita gunakan atau misalkan kita hanya menggunakan rujukan kurikulum yang satu itu saja, sedangkan muatan lokalnya tidak ditambahkan. Ini juga kurang baik gitu ya kalau menurut pendapat saya. Baiknya kurikulum yang sudah ada ya kita tambahkan lagi dengan kurikulum muatan lokal yang ada di kita, disesuaikan dengan lingkungan yang ada di daerahnya masing-masing. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya tidak akan mengupas banyak juga tentang sejarah kurikulum ya. Ini hanya sedikit saja bahwa sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia itu kan kerap berubah-ubah nih ya. Pada setiap ada pergantian Menteri Pendidikan. Nah, itu juga memang kita pahami ya dan kita tahu. Karena mungkin setiap menteri ya pasti memiliki keunggulan atau memiliki ide-ide gitu ya yang bisa diberikan atau bisa digunakan dalam kurikulum tersebut. Nah, sehingga berdampak nih mutu pendidikan di Indonesia sampai sekarang itu belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam artian belum benar-benar yakin gitu ya kurikulum mana sih yang paling baik gitu ya untuk diimplementasikan di pendidikan, entah itu tingkat PAUD, dasar, menengah, dan tinggi. Baik. Nah, di sini ya dalam perjalanan sejarahnya kurikulum itu bergulir ya datang ke Indonesia itu pada tahun 1945. Kita mengenal dengan kurikulum pendidikan nasional. Nah, setelah mengalami perubahan ya pada tahun 1947, lalu ke 1952, lalu dilanjutkan ke 1964 ya. Lalu ke 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 dan 2006. Nih, perubahan itu terus-menerus ya, merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, ya, sistem sosial, budaya, ekonomi gitu. Dan
ilmu teknologi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, Indonesia ini merupakan salah satu yang memang selalu mengembangkan gitu ya dalam kurikulum ini. Selalu ingin gitu ya, ingin merubah ke arah yang lebih baik lagi gitu ya. Tujuan kenapa sih kurikulum di kita itu selalu berubah-ubah? Nah, ini ya. Baik, di sini ada konsep kurikulum untuk anak usia dini ya, pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu mengembangkan secara holistik mencakup semua aspek perkembangan. Tentu saja sebagai guru PAUD itu sudah paham ya. Holistik integratif ya, mencakup semua aspek perkembangan. Keenam aspek perkembangan ini memang harus benar-benar tercapai ya dalam satu mata pelajaran gitu ya, yaitu aspek sosial emosinya, lalu aspek kognitif, aspek bahasa, aspek seni, fisik, motorik kasar dan motorik halusnya. Itu keenam aspek perkembangan yang memang harus dikembangkan gitu ya. Lalu yang selanjutnya konsep kurikulumnya itu terus pendekatan secara saintifik. Nah, di sini pendekatan secara saintifik ini berarti memang anak harus terjun langsung dalam melakukan observasi, mengamati. Jadi kita harus ingat lagi ketiga dimensi itu. Ada produk, ada proses, dan ada sikap. Nah, di sini pendekatan saintifik ini, dan ini juga memicu anak supaya anak lebih berkomunikatif gitu ya dalam menemukan ide-ide barunya atau dalam menemukan pengetahuan baru yang mereka temukan pada saat itu. Yang selanjutnya ada proses belajar dilaksanakan secara terintegrasi. Jadi secara terintegrasi harus terus-menerus gitu ya proses belajarnya gitu. Lalu selanjutnya kegiatan pembelajaran dilakukan melalui bermain. Ingat bahwa jantungnya anak-anak itu yaitu melalui bermain. Karakter anak usia dini itu adalah bermain. Jadi ketika anak sedang belajar, seolah-olah itu adalah sedang bermain. Jadi itu tidak membuat anak stres. Berbeda halnya ketika kita menerapkan bahwa anak itu belajar, dan itu akan membuat stres anak. Gitu ya. Dan memang tidak dipungkiri juga, kalau anak disuruh belajar pasti tidak mau. Tapi kalau seandainya anak disuruh bermain, dia pasti mau. Nah, inilah ya konsep kurikulum pendidikan anak usia dini. Baik. Nah, di sini ada proses pembelajaran sains ya pada anak usia dini. Yang pertama tentu saja kita harus menyiapkan tema. Ya, tema apa saja sih yang bisa digunakan dalam pembelajaran sains? Lalu keduanya, lingkungan kelas. Lingkungan kelas ini harus disetting ya. Ketika sedang belajar tidak hanya menggunakan lingkungan yang ada di dalam terus ya, tapi sekali-kali kita bisa menggunakan lingkungan di luar kelas, bahkan lingkungan di luar sekolah kita atau di lingkungan di luar lembaga kita, seperti karya wisata gitu ya, entah itu ke kebun binatang ya, entah itu ke kebun bunga gitu ya, entah itu ke hutan, walaupun hutannya sekarang ya hutan cagar alam ya, bukan hutan yang memang hutan betulan gitu. Nah, itu. Lalu selain itu juga ada alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahan ya, tolong ya diingatkan kembali bahwa untuk alat dan bahan tidak usah mencari yang susah-susah, yang rumit-rumit. Tapi cari yang sederhana mungkin dan mudah untuk ditemukan atau mudah untuk didapatkan. Sehingga proses pembelajaran sains ini bisa dilaksanakan gitu. Sebagai guru jangan sampai kita mati kutu nih. Kalau misalkan aduh gimana nih alat bahannya nggak ada, ide kita itu terlalu jauh gitu ya. Melihatnya sesuatu yang memang mahal dijangkau atau jauh gitu ya, mahal dibelinya. Nah, ini juga kita harus berpikir kreatif ya, kreatif dan inovatif di sini seorang guru dituntut ya. Lalu selanjutnya ada sikap guru. Nah, sikap guru dalam proses pembelajaran sains untuk anak usia dini tentu saja harus mendampingi. Ya, dalam artian harus melihat kemampuan anak sampai di mana gitu ya.
Jangan sampai ada anak yang memang ya tidak bisa untuk memulai, kita diam saja. Nah, di sini sikap guru itu sangat menentukan sekali. Ya, alangkah baiknya ketika guru itu ya sudah mengetahui karakter anak masing-masing. Nah, ini yang paling hebat, gitu ya. Lalu guru juga harus bisa memotivasi ya anak-anak dalam pembelajaran sains ini. Lalu jenis kegiatan. Jenis kegiatan ini tolong dibuat ya, jangan yang susah-susah. Tapi jenis kegiatan ini yang mudah untuk diikuti oleh anak-anak ya, sehingga anak-anak itu mampu menyelesaikan dari pembelajaran sains di sekolah dan juga mampu untuk menyampaikan lagi atau transfer ilmu ya dalam jenis kegiatan ini ketika ada di rumah, dan bisa mengkomunikasikan tentang jenis kegiatan sains yang sudah dilakukan di sekolah kepada orang tuanya atau kepada adik atau kakaknya dari hasil temuan-temuan pembelajaran sains tersebut. Baik, di sini kita lanjutkan ya, ada kaitan tema dengan isi bahan kajian. Nah, sini kita pasti sudah hafal ya. Ada tema ya, tema apa saja sih yang bisa masuk ke dalam pembelajaran sains gitu. Yang pertama di sini ada tema diri sendiri. Itu masuknya ke ilmu hayati ya. Lalu tema lingkunganku. Lingkunganku itu bisa di ilmu dan bumi. Ya, bahan kajiannya. Lalu kebutuhanku. Itu ilmu bumi, ilmu hayati, fisika dan kimia. Nah, ini paling komplit ya, kebutuhanku ya, di tema kebutuhanku. Lalu tema binatang. Nah, ini bahan kajiannya itu di ilmu hayati ya. Tanaman juga sama, ilmu hayati. Lalu rekreasi itu adalah ilmu bumi, bahan kajiannya. Lalu pekerjaan ini juga semuanya ada, masuk ke ilmu bumi, masuk ke ilmu hayati dan fisika dan kimia. Nah, selanjutnya tema air, udara dan api itu bahan kajiannya ilmu bumi ya. Lalu alat komunikasi itu fisika dan kimia. Tanah airku itu masuknya ke ilmu bumi, alam semesta itu masuknya ke ilmu bumi. Nah, selain itu di sini ada pengembangan indikator. Ya, indikator kelompok A ya, dalam aspek perkembangan kognitif. Ya, dalam pengetahuan umum dan sains ya, tentu saja. Nah, di sini ada tingkat pencapaian perkembangan. Ya, yang pertama itu mengenal benda berdasarkan fungsi. Gitu ya, fungsi-fungsi benda gitu. Lalu capaian perkembangannya mengenalkan benda berdasarkan fungsi, indikatornya memasangkan benda sesuai pasangannya menurut fungsi, menyebut dan menceritakan perbedaan dua benda. Nah, di sini kita sudah paham ya, mengenalkan benda berdasarkan fungsi. Yang selanjutnya ada menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik. Indikatornya apa sih? Bermain simbolik dengan benda-benda di sekitar. Lalu ada mengenal sebab akibat, ya, menggunakan sebab akibat misalkan mengapa sakit gigi, ya, mengapa kita lapar, mengapa kita haus, ya, mengapa kita sakit perut. Nah, ini ya mengenal sebab akibat ya. Kenapa kok ini sakit, gitu ya. Terus kenapa ini berdarah, gitu ya. Ini juga menggunakan sebab akibat, gitu ya. Lalu selanjutnya mengenal konsep sederhana. Nah, di sini indikatornya menyatakan dan membedakan waktu. Ada pagi, siang, dan malam. Proses pembelajaran sains seperti apa sih? Kalau pagi-pagi udaranya sejuk, kalau siang panas, kalau malam dingin. Nah, ini juga sama anak-anak harus sampaikan. Lalu mengetahui nama-nama ya hari dalam satu minggu. Nah, ini juga kita harus kasih tahu sama anak-anak ya. Lalu selanjutnya di sini mengenal terjadinya hujan ya, mengenal terjadinya banjir, mengenal terjadinya pelangi ya, mengenal terjadinya gunung meletus ya, mengenal terjadinya longsor. Ini mengenalkan sebab akibat ya. Oke, selanjutnya mengekspresikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri. Nah, indikatornya mencoba menceritakan apa yang terjadi.
contohnya di banyak ya, jika warna dicampur, proses pertumbuhan tanaman gitu ya. Lalu balon ditiup lalu dilepaskan ya, lalu benda-benda dimasukkan ke dalam air, lalu benda yang dijatuhkan gitu ya, terus benda-benda percobaan dengan magnet, lalu mengamati dengan kaca pembesar, mencoba membedakan macam-macam rasa, bau, dan suara. Nah, ini ya. Nah, itu ya untuk di kelompok A ya. Sekarang kita ke kelompok B nih. Ya, kalau kelompok A itu mungkin sederhana ya. Tapi untuk yang kelompok B mungkin sudah sedikit agak tingkatannya atau levelnya agak dinaikkan gitu ya. Nah, di sini untuk tingkat pencapaian perkembangannya ada mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, sama ya dengan yang tadi. Tapi di sini di indikatornya yaitu menunjuk mencari sebanyak-banyaknya. Jadi lebih banyak lagi nih fungsi atau mengelompokkan benda dengan berbagai cara. Gitu ya. Misalkan alat untuk makan, alat untuk minum, alat untuk mandi, ya, peralatan untuk kebersihan, gitu ya. Lalu peralatan untuk berenang, peralatan untuk memasak, gitu. Nah, itu bisa dikelompok-kelompokkan lagi. Lalu selanjutnya menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif, ya, dan menyelidik. Jadi di sini anak dituntut untuk menjadi detektif, ya, menjadi detektif nih. Lalu di indikatornya apa sih? Nah, di sini ya, mencoba dan menceritakan tentang apa yang terjadi jika warna dicampur ya. Proses pertumbuhan tanaman ya, yang tadi ya, balon ditiup lalu dilepaskan gitu. Lalu benda-benda dalam air gitu ya. Lalu juga gaya gravitasinya gitu. Ada gaya magnetnya, ada macam-macam rasa, ada macam-macam bau gitu. Lalu mendengarkan macam-macam suara. Lalu selanjutnya di sini menyusun perencanaan. Jadi anak-anak dituntut dalam indikator itu mampu menyusun perencanaan kegiatan yang akan digunakan. Apa saja sih gitu ya yang direncanakan. Misalkan perencanaan sekarang itu mau pembelajaran sains atau praktek ya, menyusun. Nah, menyusun benda dari yang tinggi sampai ke yang terpendek. Tinggi dan pendek. Nah, itu berarti mereka harus bisa merencanakan apa dulu yang harus dilakukan. Apa perlu pensil dulu, apa perlu kertas dulu, apa perlu bendanya dulu. Nah, ini berarti anak kelompok B harus sudah mampu untuk menyusunnya. Lalu mengenal sebab akibat, sama seperti tadi ya yang di kelompok A. Lalu menunjukkan inisiatif. Itu di sini anak sudah mampu untuk mengajak temannya untuk bermain, ya. Contohnya misalkan untuk bermain peran, untuk mengekspresikan gerakan sesuai dengan syair lagu, atau cerita mengekspresikan gerakan dengan iringan musik atau lagu. Nah, di sini ya, berarti dalam penilaian udah B, S, B, berkembang sangat baik. Nah, di sini ya. Lalu dapat memecahkan masalah. Nah, di sini ya problem solving ya. Di sini memecahkan masalah sederhana kehidupan sehari-hari. Banyak kita temukan ya di indikatornya, bukan hanya untuk mengerjakan maze aja atau menyusun puzzle atau menunjukkan kejanggalan atau mengambil keputusan secara sederhana, bukan hanya itu. Tapi di sini juga ya kita tekankan bahwa anak juga memiliki masalah-masalah yang lainnya. Seperti halnya anak belum mampu untuk mengancingkan baju. Nah, ini juga merupakan suatu permasalahan. Lalu anak tidak bisa menggunakan sendal selalu terbalik, yang kiri digunakan yang kanan digunakan yang kiri. Lalu menggunakan sepatu juga sama, menggunakan kaos kaki, ya. Lalu mengikat tali sepatu. Nah, ini juga merupakan permasalahan-permasalahan yang memang harus bisa dipecahkan oleh anak tersebut. Anak belum bisa membuka air minum, anak belum bisa membuka tempat makannya, anak belum bisa membuka tasnya, resletingnya, anak belum bisa membuka resleting celana. Banyak sekali ya kalau kita pahami. Nah, ya. Lalu di sini ada tentang ilmu fisikanya. Nah, ilmu fisikanya tentang apa saja sih gitu ya. Di sini ada eksplorasi karakteristik benda seperti berat, bentuk, warna, dan temperatur.
teratur. Ya, mengenal berat, mengenal bentuk, warna, dan temperatur. Lalu eksplorasi perubahan sifat. Ada bentuk warna, ada gerak benda. Lalu mengenal sifat bergerak dan berubah. Misalkan perosotan dari balok untuk menjalankan mobil-mobilan. Gitu ya. Dari bersifatnya bergerak dan berubah bawah. Ya, asalnya misalkan mobil-mobilan itu ada di atas atau balok di atas. Jalankan mobil-mobilan menjadi ke bawah. Lalu selanjutnya mengenal properti fisik ya dari objek. Contohnya itu mengambil objek dengan magnet, logam ya atau dengan yang bukan logam. Ini termasuk ke dalam ilmu fisikanya. Selanjutnya ilmu hayati atau ilmu biologinya atau life science ya, life science. Di sini eksplorasi makhluk hidup yaitu mengamati ya, tentu saja mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar, yaitu mengamati karakteristik tumbuhan dan binatang, misalkan persamaan dan perbedaannya, mengklasifikasikan makhluk hidup serta mengenal habitat makhluk hidupnya. Lalu eksplorasi lingkungan atau lingkaran kehidupan. Ini mengamati asal-usul dari pertumbuhan makhluk hidup, mengenal kebutuhan tumbuhan dan binatang untuk tumbuh, bagaimana hubungan antara tumbuhan dengan binatang tersebut, lalu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berkembang biak makhluk hidup. Nah, ini juga sempat dibahas ya di pertemuan ketiga kemarin ya. Lalu pengetahuan mengenai tubuh sendiri serta bagaimana menjaga kesehatan ya. Kita tahu ya bagaimana caranya menjaga kesehatan kita. Misalkan dalam tubuh kita rambut yang sudah panjang untuk anak laki-laki harus cepat dipotong. Telinganya yang kotor harus dibersihkan. Kuku yang panjang harus dipotong gitu ya. Gigi ya, sikat gigi yang memang harus disikat itu terus dilakukan sehari 2 kali biar bersih. Nah, kalau misalkan kita sudah masuk ke kamar mandi ya untuk buang air kecil, ini dalam menjaga tubuh sendiri berarti kita harus menyiramnya gitu ya. Lalu baju yang kotor harus cepat dicuci. Nah, ini pengetahuan mengenai tubuh sendiri. Lalu anak juga bisa mengetahui ya perbedaan antara teman dengan dia. Ya, mengenal perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, mengenal warna rambut, mengenal warna kulit. Nah, ini juga bisa ya mengenal tinggi badan, mengenal berat badan. Nah, ini juga masuk ke mengenai tubuh ya, tubuh sendiri. Nah, ini ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ya dalam pembelajaran selanjutnya itu dapat dilakukan ini dengan mengenal benda-benda ya di alam. Misalkan mengenal tanah, air, udara, api, matahari, bulan, sifat-sifat benda-benda di alam, fungsi benda-benda di alam. Nah, ini mungkin ya yang bisa Bunda sampaikan. Siapa kira-kira yang nanti ya mau bertanya? Bunda tunggu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan pada kesempatan hari ini ya di pertemuan keempat ya semuanya dapat menyimak dan dapat dimengerti dari apa yang sudah saya sampaikan. Kalau misalkan nanti ada yang bertanya, silahkan seperti biasa ya ajukan kolom chatnya gitu ya. Kalaupun tidak bisa wapri ya langsung kalau misalkan ada pertanyaan gitu. Mungkin itu saja yang bisa Bunda sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada kesempatan pertemuan berikutnya yaitu pertemuan kelima. Ingat ya, kurikulum saat ini ya tentu saja sudah ya dilakukan melalui proses perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Oke, sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.